Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizky SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, sebelum kalian memasuki pembelajaran pada video kali ini, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu diharapkan kalian mampu mendeskripsikan sistem nilai dalam Pancasila, implementasi Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan kita bahas yang pertama, yaitu sistem nilai dalam Pancasila. Sistem itu secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Dengan begitu, sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila ini sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir adalah keadilan. Dengan begitu, Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Kita masuk pada pembahasan yang kedua mengenai implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu yang pertama dimensi spiritual, yang kedua ada dimensi kultural, dan yang ketiga adalah dimensi institusional. Apa itu dimensi spiritual? Adalah dimensi spiritual ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Kemudian, dimensi kultural ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, dimensi institusional, yaitu mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita lanjut yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada 5 sila, akan kita bahas per silanya. Yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja yang terkandung di dalam nilai sila ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama itu adalah pengakuan adanya causa prima. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara memeluk agama tertentu.
Yang keempat, ateisme dilarang berkembang di Indonesia. Dan yang kelima, toleransi antar umat dalam beragama. Serta yang keenam, negara akan memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama. Selanjutnya kita masuk pada nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja itu? Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat yang universal. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, serta yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Selanjutnya kita masuk pada nilai yang terkandung di dalam Sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga Pancasila. Yang pertama itu ada nasionalisme, dilanjut dengan cinta bangsa dan tanah air, kemudian menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, selanjutnya menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, serta yang terakhir menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Selanjutnya kita lihat pada nilai yang terkandung di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama itu adalah hakikat sila ini adalah demokrasi, artinya pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya yang kedua adalah permusyawaratan, yang artinya segala putusan bersama harus berdasarkan permusyawaratan, tidak hanya memutuskan dalam sebelah pihak. Dan yang ketiga itu adalah dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Dan yang terakhir, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia sendiri. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ini, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, sudah paham kan? Tunggu ya video pembelajaran selanjutnya.